Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kali yang kedua saya ada di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu dan semua aktivis yang ada di tempat ini yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah masuk di pertengahan Desember, minggu-minggu Advent, minggu-minggu menjelang Natal. Biasanya bulan Desember ini bulan salah paham dan paham yang salah, saudara ya. Kenapa? Karena dulu saya juga salah paham dan punya paham yang salah. Bahkan saya ikut memberitakan hal yang salah. Itu sebabnya dalam 45 tahun ini saya bertobat, saudara. Ya, dan saya berkomitmen juga untuk ikut meluruskan lagi apa paham yang salah yang dulu saya bagikan. Paham yang salah yang pertama, saudara, dulu kemana-mana saya ikut bilang begini, Natal itu enggak terlalu penting, yang penting Jumat Agung dan Paskah. Nah dulu saya suka bilang begitu, saudara ya, yang penting Jumat Agung dan Paskah, Natal enggak penting. Yuk kita lihat dulu ayatnya di 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Saya akan mengawali dengan sejarah Natal terlebih dahulu, nanti baru kita tahu untuk apa kita memperingati Natal? Apa sih yang sebenarnya kita rayakan? Dan untuk apa hal tersebut ya? 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah garis bawahi ini. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi jelas sekali Paulus itu merangkumkan Injil dalam sebuah kemasan paket komplit yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ada kematian, kebangkitan, tapi juga ada kelahiran. Karena kalau nggak ada kelahiran, bagaimana dia mati? Kalau nggak ada kematian, bagaimana dia bangkit? Itulah sebabnya kita jangan menempatkan satu lebih penting daripada yang lain. Semuanya sama-sama penting. Dan ini jelas sekali pesan Rasul Paulus. Ada kelahiran, ada kematian dan kebangkitan. Kebangkitan dari antara orang mati berarti dia juga pernah mati. Jadi saya harus meluruskan kesalahpahaman ini dan saya juga bertobat. Kalau dulu saya ikut menyerukan Natal enggak penting, yang penting Jumat Agung dan Paskah. Tapi karena Natal biasanya banyak orang bawa teman, banyak orang Kristen yang napas Natal Paskah datang ke gereja, ya bolehlah Natal kita rayakan untuk memberitakan Injil. Nah dulu saya jawabnya begitu. Nah yang kedua, kenapa salah paham ini terjadi? Karena kita sudah terlanjur ya, termasuk saya dulu berkata gini, bahwa Natal itu 25 Desember adalah adopsi agama pagan. Itu bukan budaya Kristen. Yesus tidak lahir 25 Desember. Kita adopsi dari pagan. Dulu saya ikut memberitakan hal itu. Kapan Yesus lahir? Kita tidak tahu. Dulu saya suka bercanda. Yesus lahir 25 September. Ya itulah hari pernikahan saya, kan gitu dulu. Ya. Akhirnya iman Kristen itu banyak yang jadi minder. Kalau dibilang merayakan Natal, tanggalnya aja nggak jelas, apalagi isi beritanya. Nah loh, ya kan? Tapi orang Kristen nggak mau kalah. Orang Kristen bilang, nggak penting Yesus kapan lahir. Yang penting dia lahir di hati kita. Nah ini jawaban orang saleh tapi salah. Ya. Nah saya harus ceritakan dulu. Ini data sejarah yang bisa di cross check. Jadi kalau ada orang berkata 25 Desember adalah hari kelahiran Sol Invictus, dewa matahari yang tidak terkalahkan. Saya mau katakan ya, itu bukan Kristen yang mengkopi mereka. Mereka yang membajak kalender gereja. Kenapa? Hari perayaan kelahiran Dewa Matahari yang tertua baru tercatat tahun 374 Masehi di zaman Kaisar Julian yang kita kenal dengan Julius si Murtad. Kenapa? Dia itu dulu memeluk Kristen, kemudian dia berubah jadi agama pagan. Dia kembali lagi ke agama lamanya, lalu dia ambil kalender Natal, dijadikan 25 Desember sebagai hari kelahiran Sol Invictus. Kelahiran Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Nah, Sol Invictus sendiri kapan mulai dirayakan? Tapi nggak ada hubungan dengan kelahiran ya. Ini kan Saturnalia, perayaan titik balik musim dingin.
Itu tertua menurut sejarah mencatat itu baru tahun 274 kira-kira. Ya. Baru tahun 274 lalu ditetapkan menjadi hari kelahiran Sol Invictus itu oleh Kaisar Julius tadi. Itu 374 atau 384 sekitar itu. Tapi pertama kali dirayakan itu zaman Kaisar Aurelian 100 tahun sebelumnya, tahun 274. Nah, saya harus kasih tahu saudara bahwa gereja punya catatan tradisi historis yang jauh lebih tua. Catatan tradisi gereja tertua yang menyatakan merayakan Natal itu 25 Desember yang tertua itu tahun 126 Masehi coba. 150 tahun sebelum perayaan Saturnalia oleh Kaisar Aurelian. Tahun 126 Masehi, Paus Telesporus sudah mengadakan misa malam Natal tanggal 24 Desember malam di Roma. Lalu dalam buku Liber Pontificalis, ya, Liber Pontificalis, tahun 160 Masehi itu sudah ada Theophilus, ya, dari Kaisarea, Uskup Theophilus dari Kaisarea sudah menyatakan, ya, rayakan hari kelahiran juru selamat kita dengan menyanyikan Lukas 2 ayat 14. Itu nyanyian abad kedua yang masih dinyanyikan sampai sekarang. Apa bunyi Lukas 2 ayat 14? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Gloria in excelsis Deo. Saudara masih nyanyikan kan? Gloria in excelsis Deo. Itu abad kedua sudah dinyanyikan. Dari mana kata Gloria in excelsis Deo? Ini kan bahasa Latin saudara. Itu diambil dari Alkitab terjemahan Latin yang pertama, namanya Alkitab Vetus Latina. Diambil terjemahan itu abad kedua, jauh sebelum ada Kaisar Aurelian merayakan Saturnalia. Nah, saya kasih bukti sekarang. Nah, abad keempat, sekitar tahun 380 Masehi, ada seorang yang cinta Tuhan, disebut dengan Santo Hieronymus, namanya si Hieronymus. Dia mau menerjemahkan Alkitab lagi ke bahasa Latin, karena dianggap Vetus Latina itu terjemahannya masih kurang sempurna. Vetus Latina jarang yang tahu, tapi Alkitab terjemahan Santo Hieronymus itu terkenal, mungkin saudara pernah dengar. Itu namanya Alkitab Vulgata. Dia terjemahkan di Bethlehem, makanya sampai sekarang kalau saudara ke Israel punya berkat ya, percayalah jangan cuman ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, harus ngelihat Israel sekali. Lihat Israel itu apa? Kita lihat sejarah lagi, itu study tour. Jadi kalau ke Israel itu bukan supaya kalau doa dari Israel lebih dijawab Tuhan, enak aja ini bukan signal wifi. Kalau di Bandung lemah signalnya, kalau di Yerusalem lebih kenceng, enggak ya. Tapi Israel itu bagus kalau saudara punya kesempatan, tapi jangan pergi sekarang ini ya, lagi perang soalnya. Ya, tapi nanti kalau udah ada agak reda, saudara punya berkat lebih, saudara boleh kunjungi. Nah, nanti kalau saudara ke Gereja Nativity Church, gereja kelahiran Yesus di kota Bethlehem, itu di bawah itu, di samping bawah di basement itu ada namanya Goa Hieronymus. Disitulah tempat Santo Hieronymus menghabiskan lebih dari 26 tahun menerjemahkan Alkitab. Dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Nah, ketika Santo Hieronymus sampai di Lukas 2 ayat 14, Santo Hieronymus lihat Gloria in excelsis Deo, ini kurang pas. Harusnya Gloria in altissimistis Deo. Makanya sampai sekarang di Alkitab Latin Gloria in altissimistis Deo. Tapi yang saudara nyanyikan apa? Gloria in excelsis Deo. Kenapa? Iya, kalau Gloria in altissimistis Deo enggak enak, notasinya tambah satu. Jadi ya udah dipertahankan yang lama, yang dari abad kedua. Karena lagu itu juga mempertahankan ajaran. Nah, lalu bukti yang ketiga yang lebih akurat lagi atau yang punya nilai sejarah yang luar biasa, tahun 189 ditemukan buku Koptik Didaskalia Apostolorum. Itu adalah kumpulan pengajaran rasul-rasul.
Ya, Koptik Didaskalia Apostolorum ini adalah seri pemuritan Kristen yang paling tua. Di tahun 200-an buku ini ditambahkan oleh seorang yang bernama Hippolytus. Dan di situ ya, di pasal yang ke-18 dituliskan, tetapkanlah pada hari-hari perayaan Natal Tuhan kita Yesus Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 Kislev. Nah, itu ditulis sama Hippolytus. Nah, sekarang siapa Hippolytus? Kok main enak-enaknya nulis? Nah, saudara harus tahu dulu siapa Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus dari Lyon. Lyon itu di Prancis. Uskup Irenaeus dari Lyon. Irenaeus adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes. Jelas rantai apostoliknya. Maka di gereja mula-mula abad ke-1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tidak pernah dipersoalkan Natal 25 Desember. Kapan Natal mulai dipersoalkan 25 Desember? Itu baru tahun 1743 ada teolog liberal Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski mempersoalkan. Dia bilang tidak mungkin Natal bulan Desember. Itu musim dingin, gak ada gembala yang menggembalakan di tengah salju. Dia lihat pakai kacamata Eropa dul, itu masalahnya. Ini Timur Tengah bukan Eropa. Kalau saudara ke Bethlehem tidak setiap tahun turun salju. Nah, Hippolytus itu menuliskan 25 Desember itu bukan karena mau-maunya dia, itu ada perhitungannya. Ya, itu tuh ada perhitungannya. Nah, perhitungannya gimana? Ada satu sejarawan Yahudi yang paling terkenal, namanya Flavius Josephus. Dia yang menuliskan Anti-Tickets of Jews, itu buku sejarah bangsa Yahudi. Ini diakui ya oleh sejarawan-sejarawan. Inilah sejarawan Yahudi yang paling besar. Ini bukan orang Yahudi, saudara. Ini bukan orang Kristen, ini orang Yahudi. Dalam buku Flavius Josephus ini, dia menuliskan Yesus mati dan bangkit juga. Ini bukan orang Kristen. Makanya kekristenan itu kaya dengan sejarah. Ya. Saya suka bilang makanya, kalau cuma mau tahu Yesus dan bangkit, tutup Alkitabmu. Tapi orang yang menyerang kekristenan bilang Yesus enggak mati, Yesus diserupakan. Dia juga harus tutup kitab sucinya. Loh iya, ayo deh kita adu data sejarah. Karena tutup Alkitabmu pun Yesus pasti mati dan Yesus pasti bangkit. Kalau saudara tanya Yesus mati dan bangkit buat apa? Baru saudara buka Alkitab. Karena itu opini teologis, keyakinan iman. Keyakinan iman kita gak bisa paksakan. Tapi kalau Yesus mati dan bangkit, itu sih fakta sejarah. Saudara gak perlu lihat Alkitab kalau cuma mau tahu itu. Ya, tapi saya nggak cerita di sini, itu nanti kapan waktu aja ya. Itu biasa cerita-cerita di Jumat Agung, beda lagi ya. Nah, tapi sekarang kalau balik ke sini. Jadi Flavius Josephus ini ketika bait Allah dihancurkan ya, itu peristiwa yang disebut dengan Tisha B'Av ya. Itu tahun 70 Masehi. Kan Tuhan Yesus pernah menubuatkan kan bahwa tidak akan ada batu yang terletak di atas batu yang lain ya kan, ketika dia menubuatkan tentang bait Allah. Dan itu digenapi tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus menyerang merobohkan bait Allah. Nah, lalu Flavius Josephus itu menuliskan rombongan imam siapa yang lagi bertugas saat itu. Nah, itu dituliskan. Nah, maka Hippolytus dan sejarawan-sejarawan lain itu kan kita bisa menghitung mundur. Lalu kita temukan nanti di Lukas 1 ayat 5 bahwa Zakaria itu rombongan Abia. Rombongan Abia yang bertugas, dihitunglah mundur. Ini kan kalau di pasal 11 dia lagi punya tugas pembakaran dupa. Ya, pembakaran dupa. Nah, makanya saudara jangan alergi kalau lihat orang yang bakar-bakar dupa. Karena ada gereja saudara kita yang masih membakar dupa. Ya kalau kita enggak juga enggak apa-apa. Karena memang tradisi gereja dulu itu, makanya kan ada menjadi dupa yang harum. Sekalipun ya kita nggak perlu bakar dupa beneran. Tapi kalau kita lihat saudara kita yang bakar dupa, jangan alergi juga. Sebab itu tuh memang tradisi gereja kuno begitu. Nah,
Ini kalau dihitung ya, kalau dihitung mundur karena ini di ayat yang ke-11 lagi dapat tugas, dia ini lagi penyalaan obor, pembakaran dupa. Ini jatuhnya 25 September. Nah lalu 6 bulan kemudian ayat yang ke-19 kalau saya nggak salah 19 atau 26 dari Lukas 1 itu. Ayat 19 atau 26 coba boleh dilihat ayat 19. Nah itu ayat yang ke-26 ya. Ayat yang ke-26 dalam bulan yang ke-6, jadi 6 bulan setelah Gabriel mengunjungi Sakaria, Gabriel mengunjungi Maria. 6 bulan setelah September adalah Maret. Jadi dalam kalender gereja ya Gabriel mengunjungi Maria itu 25 Maret. Dihitung 9 bulan dari bulan Maret jatuhlah 25 Desember. Itulah dasar kenapa sejarah gereja, tradisi gereja menetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita nggak tahu persisnya, kan orang melahirkan nggak pas 9 bulan tanggal 25 ketemu 25 kan gitu. Tapi kira-kira kurang lebih memang di situ. Gitu. Jadi kita jangan minder lagi kalau dibilang itu Kristen ambil dari agama pagan. Enggak bro, itu yang ngomong gitu pikniknya kurang jauh pasti ya. Jadi kalau dituduh-tuduh kita jangan mau dituduh-tuduh ya. Memang kalau saudara-saudara kita gereja timur merayakan tanggal 6 Januari tuh kan, gereja sama gereja aja nggak konsisten. Ini bukan nggak konsisten karena gereja timur pakai kalender Julian, kita pakai kalender Gregorian. Abad ke-15 Paulus Gregorius memotong 10 hari. Karena kan memang perbedaan hitungan kalender. Kalender itu masa ke masa memang bisa beda-beda. Saudara tahu nggak dulu itu penanggalan itu ya zaman sebelum Masehi itu 1 tahun cuma 10 bulan. Saudara pasti nggak notice kan? Saya tanya sekarang, okta itu berapa? Kenapa Oktober bulan ke-10? Namanya juga okta, okta kan 8. Kenapa September bulan ke-9? Namanya juga septi, septa itu kan bulan berapa? 7 harusnya. Desember, kenapa bulan ke-12? Desember deka itu kan harusnya 10. Nah itu kan baru ditambahkan 2 bulan kemudian. Karena kalau cuma 10 bulan ini kok musim dingin, musim semi kok geser-geser terus kan begitu. Jadi nggak aneh. Tapi kalau gereja timur mengadakan 6 Januari, kita 25 Desember nggak apa-apa. Tapi itu mengacu pada peristiwa yang sama. Cuman kalendernya beda, 1 Julian, 1 Gregorian, begitu. Ya. Jadi paham ya, jadi kita jangan terombang-ambing lagi, rayakan Natal dengan sukacita dan itu sangat penting. Kenapa? Nah ini dia, kenapa saya akan masuk. Karena Natal adalah kita memperingati inkarnasi firman Allah menjadi manusia. Kenapa ini penting? Saya tanya dulu sekarang, Yesus Tuhan atau Allah? Enggak apa-apa ya, kita Bible study sesekali ya. Saya bikin saudara mabuk sedikit. Tapi nggak apa-apa, nanti saudara paham pasti. Yesus Tuhan atau Allah? Ayo. Jangan bingung. Jangan bingung. Ini nih orang Kristen kalau ditanya-tanya gini suka bingung. Surat Petrus bilang, kita harus siap sedia kalau orang meminta pertanggungan jawab atas iman kita. Tapi banyak orang Kristen nggak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Kalau ditanya-tanya nanti bingung sendiri. Yesus turun, berarti Allahnya orang Kristen 3, turun 1 sisa berapa? Yesus di bumi, nanti dia tuh berdoa sama siapa? Kita bingung sendiri. Akhirnya kita cuma jawab, yang penting Yesus Tuhan. Nah ini orang saleh tapi salah. Dan kita gak bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Ayo Yesus Tuhan atau Allah? Pak Niko dulu ciptain lagu gini, Yesus Tuhan dan Allah kami. Ya kan? Nah, Yesus Tuhan atau Allah? Ayo. Hah? Dua-duanya. Nah saya jelaskan sekarang. Orang itu banyak yang bingung, beda Tuhan sama Allah aja kita suka bingung. Ya enggak? Iya atau ya? Iya, suka bingung kita. Nah yuk kita mulai. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Kenapa Yesus itu Allah? Nah saudara harus tahu. Saya enggak spesifik mengajar Trinitas ya, ntar waktu kita enggak ada. Sebab
setelah ini saya jelaskan singkat, saya harus menjelaskan kenapa firman Allah harus jadi manusia. Nah itu kan yang penting ya. Tapi saya kasih sedikit ini ya, supaya saudara jangan bingung, apa sih yang kita rayakan? Inkarnasi yang bagaimana? Nah ini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah saudara tahu firman? Firman itu sabda, firman itu pikiran, firman itu adalah pikirannya Allah, sabda Allah dalam keabadian. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua dulu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kita baca ini, kita suka bingung. Dan kita pikir, berarti ada dua ya. Nah ini dia, dengar baik ini. Trinitas bukan bicara berapa jumlah Allah, tetapi Trinitas berbicara bagaimana Allah yang Esa itu. Bukan bicara jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah yang Esa itu. Gambaran simpelnya tuh begini. Kita punya pikiran kan? Ini saya Wigan. Saya punya pikiran. Firman Wigan. Atau yang saya ucapkan firman Wigan. Ini kan dapat dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Masa saya ngomong sama Pak David begini, Pak David kita pergi yuk, kita pergi makan, tapi pikirannya jangan diajak ya Pak, bisa nggak? Makanya Alkitab bilang ia bersama-sama dengan Allah. Karena itu pasti bersama-sama. Kita mana bisa memisahkan? Sosok pribadi dengan pikiran kita nggak bisa pisahkan. Nah, yang membedakan Allah dengan manusia, Allah itu kan pribadi metafisik ya. Metafisik artinya kalau manusia kan fisik, bisa diraba. Allah itu kan roh adanya. Allah itu metafisik. Maka dia harus di luar ruang, dia harus di luar waktu. Yang membedakan Allah dengan manusia itu begini. Kalau saya, pikiran saya dan roh saya ini satu pribadi. Kalau Allah enggak, Bapa sebagai sumber tapi punya pikiran, itulah yang disebut Sang Putra atau anak Allah. Itu tuh pikiran Allah, firman Allah. Kita gunakan kata firman Allah. Itu anak Allah. Jangan nanya lagi siapa ibunya, siapa bidannya. Kok primitif itu kan istilah. Masa saudara ada anak kunci, siapa bapak kunci, siapa ibu kunci. Anak tangga, siapa bidannya tangga, kan enggak begitu. Itu kan ungkapan. Nah, Allah itu punya firman. Itulah sosok putra Allah, anak Allah. Itu pribadi kedua dalam Allah Trinitas. Dan Allah juga punya roh Allah. Ini semua bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Karena saya tidak bisa bilang sama Pak David kita pergi. Pikirannya boleh ikut, rohnya jangan ikut ya Pak. Nah, kan gak bisa. Makanya ini kemana-mana selalu bersama. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Nah, lalu, tapi firman Allah turun ke bumi. Berarti di sorga tinggal dua dong Pak. Ini dia gak bisa bedain satu Tuhan sama satu bakpao. Kalau bakpao 3 diambil 1 sisa 2. Kalau pikiran ya gak bisa begitu. Apalagi kita kenakan pada pribadi Allah. Allah itu metafisik, transrasional, bukan irasional. Irasional tidak masuk akal, transrasional di luar akal. Yohanes 1 ayat 14 bilang firman menjadi manusia, dia turun ke bumi. Nih. Dan jangan tanya, di sorga berarti tinggal 2 dong. Itu tidak bisa membedakan satu Tuhan sama satu bakpao tadi. Karena pikiran itu tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dikurangi. Contoh, katakanlah ya, Pak David ini ahli bikin lontong. Ilmunya lontong logi. Lalu di sini ada berapa orang? 150 orang misalnya. Pak David mengajarkan kepada 150 orang ilmu bikin lontong itu. Oke? Pertanyaan saya, apakah ilmu bikin lontongnya Pak David berkurang setelah dibagikan kepada 150 orang? Enggak. Ya enggak?
Karena pikiran itu nggak bisa dikurangin dibagi seperti bakpao tadi, nggak bisa. Lalu Tuhan itu di luar ruang. Yesus turun ke bumi, di sorga tinggal berapa? Lah, saudara tadi pujian penyembahan. Saudara percaya kan? Tuhan hadir kan? Pernah nggak Tuhan bilang, nanti dulu anakku saya masih sibuk di Surabaya. Habis ini saya baru ke Bandung. Ya Tuhan telat datangnya. Kan yang mikir itu kurang satu on. Loh, ya nggak? Tuhan beserta orang yang jujur yang ada di kota Bandung. Berapa banyak orang jujur di kota Bandung? Katakanlah 10.000 orang. Memang harus ada 10.000 Tuhan? Kan enggak. Nah makanya itu, jangan samakan Tuhan dengan bakpao tadi. Nah ini firman Allah turun menjadi manusia. Orang Kristen Tuhannya bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya, ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, kata kitab Petrus. Sama aja gini, kalau saya punya buah pikiran, lalu saya tuangkan pada buku, ya, saya tuangkan pada buku nih, saya bikin buku, saya bagikan kepada setiap saudara di sini. Satu, pikiran saya tidak bisa berkurang. Dua, saudara benci sama saya. Saudara injek-injek buku saya, saudara bakar buku saya. Pertanyaan saya, pikiran saya bisa dibunuh nggak? Nggak bisa. Makanya firman Allah nggak bisa mati. Yang mati di salib itu kemanusiaannya. Makanya Alkitab berkata, ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Nggak apa-apa kalau saudara masih bingung. Nanti kalau ada rekaman, dengar lagi, diulang-ulang. Nanti lama-lama gak bingung. Kalau pertama kali dengar ini, pasti waktu dengar saya ngomong, benar juga ya, tapi suruh ulangin, bingung. Biasa begitu, tidak apa-apa ya. Tapi minimal saudara paham, supaya saudara punya keyakinan akan iman saudara. Nah pertanyaan saya sekarang, kenapa firman harus jadi manusia? Yang pertama, alasan kemelesetan. Kata dosa dalam Alkitab terbanyak itu, khususnya perjanjian baru, digunakan kata hamartia. Hamartia itu artinya meleset. Meleset tuh, jadi kalau saudara main dart atau main tembak-tembakan gitu ya, ada angka 10, 9, 8, 7, itu 10 tepat sasaran, kalau 9 meleset, 8 meleset. Nah manusia jatuh ke dalam dosa itu meleset dari refleksi ilahi. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya adalah dalam diri manusia itu ada refleksi keilahian. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Misalnya Allah itu abadi kekal. Maka manusia diciptakan harusnya kekal. Manusia diciptakan bukan untuk mati. Karena manusia itu punya refleksi keilahian. Nah terus kok manusia mati? Itu akibat dosa. Kematian itu bukan hukuman loh. Kematian itu bukan Tuhan lagi emosi, manusia mati. Karena manusia dosa, gua hukum lo. Enggak. Itu akibat dosa. Contohnya gini, kalau ada kabel telanjang, saya pegang. Udah dikasih tahu, jangan pegang ya. Tapi saya bandel, saya pegang. Lalu saya kesetrum. Saya tanya, kesetrum itu hukuman atau akibat? Akibat. Saya pegang, saya pasti kesetrum. Saya kesetrum itu bukan karena Pak Ishak emosi, karena udah dibilang, tadi kan dibilang jangan pegang itu kabel, saya pegang, gua setrum lu. Nggak begitu. Paham ya? Nah manusia itu memberontak kepada Tuhan. Kan Tuhan bilang, semua buah boleh kau makan. Di tengah ada buah pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia mau jadi seperti Allah tanpa Allah. Makanya dia memberontak. Nah Tuhan itu baik saudara. Makanya Kejadian 3 ayat 24 kalau saudara baca. Tuhan taruh kerup dan pedang yang bernyala-nyala. Supaya manusia tidak bisa akses ke pohon kehidupan. Kenapa? Sebab kalau manusia akses ke pohon kehidupan, kita jadi sama kayak iblis, jahatnya abadi. Makanya manusia dibiarkan mati. Akibatnya, supaya dia jangan kayak iblis, udah jahat abadi.
Tapi dalam kematian Tuhan kasih solusi. Makanya firman Allah turun menjadi manusia. Tuhan kasih solusi. Kematian itu ya, walaupun akibat dosa, tapi Tuhan bisa ubah itu loh. Jadi kebaikan untuk manusia. Coba kalau manusia tidak bisa mati. Bisa gak bayangin? Satu, udah jahatnya abadi lagi. Dua, gak usah banyak-banyak. Ini badan makin tua makin sakit-sakitan kan? Saudara bisa gak bayangin kalau udah sakit gigi, sakit pinggang semuanya, tapi gak bisa mati. Menderita gak coba? Menderita. Menderita. Kalau kita sehat-sehat gini sih enak. Aduh, saya ketemu orang-orang. Apalagi orang yang kalau udah di vegetative stage, tahu ya? Vegetative stage. Dia melek, kesadaran punya, ngapa-ngapain gak bisa. Menderita gak? Menderita loh. Coba, kalau dalam keadaan gitu tapi kagak bisa mati. Tuh, coba. Maka kematian pun itu kebaikan Tuhan, saudara. Tapi ketika manusia bisa mati, Tuhan gak diam saja. Tuhan kasih solusi lanjutan. Makanya alasan yang pertama tadi ya. Alasan pertama apa tadi? Alasan kemelesetan. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Aku hodos. Aku jalannya, aku rutenya. Kamu udah meleset supaya bisa kembali ke Bapa. Aku kasih rutenya. Alasan yang kedua, alasan penebusan. Semua agama di dunia ini mengajarkan dosa adalah perbuatan. Cuman Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 34. Kamu semua yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya apa? Alkitab mengajarkan dosa bukan cuman perbuatan, tapi dosa juga perbudakan. Jalan keluar perbudakan apa? Apa? Penebusan. Makanya orang suka tanya, Kristen itu paling gak masuk akal katanya. Kalau Tuhan mau ampunin, ampunin aja. Ngapain pakai mati segala? Oh tunggu dulu, justru firman jadi manusia itu untuk ini. Karena budak cuman bisa ditebus. Budak gak bisa dimaafkan. Budak cuman bisa ditebus. Ya kan? Zaman dulu kan memang dari dulu tuh begitu. Budak itu cuman bisa ditebus. Maka Yesus harus menebus. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Dia harus menebus. Caranya gimana? Ibrani 2 ayat 14 kita lihat. Saya agak cepat buka banyak ayat ya, tapi saudara fokus saja ya. Nanti kalau ada rekaman dengar ulang, pasti lebih paham nanti. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ini kan bicara manusia. Maka ia Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Jadi manusia nih, firman Allah jadi manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya, coba lihat ke sini, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini penting. Kenapa firman Allah harus jadi manusia? Supaya dia bisa mati. Karena Allah nggak bisa dibunuh. Allah nggak bisa mati. Tadi saya tanya, apa bedanya Tuhan sama Allah? Allah itu hakikat. Allah itu bukan nama loh, Allah itu hakikat. Sesembahan yang berasal dari kata El. Itu El, itu sesembahan. Ya. Itu sesembahan. Allah itu bukan nama, Allah itu sesembahan. Jadi siapa nama Allah kita? Ya, di Alkitab cuma disebut sebagai Adonai atau Hashem yang artinya sang nama. Allah itu enggak punya nama. Kan Musa tanya, siapa namamu? Aku adalah aku. Itulah tetragramaton, 4 huruf suci, Yod, He, Vav, He. Ya, yang kemudian dibaca Adonai. Kalau Yahweh apa? Nama Yahweh baru muncul abad ke-11. Saudara tanya orang Yahudi, tahu nggak Yahweh? Nggak ada yang tahu. Itu baru muncul abad ke-11. Makanya kalau ada lagi aliran-aliran yang bikin pusing, jangan sebut nama Allah, sebut Yahweh. Ah ini pikniknya kurang jauh. Nggak usah ikut-ikutan. Yang gitu-gituan iya. Nah, bedanya apa sama Tuhan? Nah, kalau Tuhan itu gelar.
Allah itu hakikat, Tuhan itu gelar. Tuhan itu kan berasal dari kata kurios. Kalau bahasa Inggris Lord. Nah, tapi kita punya masalah dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tidak bisa mengakomodir kata kurios atau kata Lord. Di mana satu kata punya dua makna. Perhatikan nih. Kurios itu bisa tuan, bisa Tuhan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kita kan bedain tuan dan Tuhan. Ditambahin huruf H. Tuan di atas segala Tuhan, itulah Tuhan. Itu kan kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Yunani, kurios itu bisa dikenakan kepada manusia, bisa dikenakan kepada Tuhan, Lord juga. Makanya tadi saya bilang, gelar itu ya gelar gimana dibunuh. Misalnya Lord Charles meninggal, yang meninggal Charles, Lordnya itu nggak bisa. Itu gelar. Bahasa Jawa Gusti, Gusti itu kan juga bisa dikenakan pada manusia dan pada Tuhan juga. Nah, tapi memang kalau dalam bahasa Indonesia lalu Tuan dan Tuhan, orang jadi bingung. Nah, saya kembali lagi ke sini, Ibrani 2 ayat 14. Kenapa firman harus jadi manusia? Supaya dia dapat mati. Kenapa dia harus mati? Supaya dia bisa bangkit. Kenapa dia bangkit? Itulah mengalahkan maut. Tadi akibat dosa adalah kematian, maka Yesus sang firman harus menjadi manusia. Dia ambil keadaan kita, dia ikut mati, tapi bedanya dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia matinya dengan cara apa? Disalib, ya kan? Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan. Makanya dia harus mati dengan cara disalib, dia melakukan penebusan, lalu dia bangkit. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati. Tadi ada satu ayat yang kurang, ya. Ada satu ayat yang kurang. Ibrani 1. Tadi kan saya katakan manusia itu refleksi keilahian Allah. Nah, Ibrani 1 ayat 3. Kita balik dulu. Saya kelewatan ayat ini. Coba lihat. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan apa? Gambar wujud Allah. Saudara, enggak ada manusia yang bisa lihat Allah. Allah itu roh adanya. Ya, tapi kita bisa lihat sang firman yang mengambil wujud manusia, yang menambahkan natur kemanusiaan supaya jadi bisa dilihat. Sebab kalau dia tetap dalam kekekalan yang merupakan firman Allah, enggak ada yang bisa lihat. Siapa yang bisa lihat firman Allah? Dia menambahkan natur kemanusiaan supaya dia bisa kita lihat. Kenapa harus bisa kita lihat? Supaya bisa kita contoh, kita teladani. Makanya dia dikatakan sang jalan itu sendiri. Dia menjadi pattern polanya. Ini saya pakai batik. Seandainya batik ini adalah cap, ya, batik cap. Katakan capnya mulai luntur, mulai nggak kelihatan polanya. Itulah kira-kira manusia yang berdosa. Gimana supaya polanya nyata lagi? Harus ada capnya. Capnya ditempelin lagi, digambar lagi supaya jelas. Itulah Yesus. Sebab kalau dia dalam kekekalan, jadi Yesus itu dalam kekekalan, dia adalah firman Allah. Enggak ada yang bisa melihat Allah. Tapi dia tambahkan kemanusiaan. Itu bisa menjadi satu pola yang nyata. Makanya firman Allah itu harus jadi manusia. Jadi manusia, dia mati, menebus, mengalahkan maut. Makanya kita yang percaya tidak lagi takut sama yang namanya kematian. Dokter boleh memvonis engkau apapun, tapi karena Yesus sudah mengalahkan kematian, kita juga pasti bangkit dari kematian. Tadi saya katakan, kalau dia kurios, dia Tuhan, adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya itu mengingatkan kita, jangan sombong. Anda mungkin jadi Tuhan, entah Tuhan tanah atau Tuhan apapun. Tapi ingat, ada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan.
kau menganiaya orang kecil, kau berurusan dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Kau menginjak-injak orang lemah, kau berurusan dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Alasan yang ketiga kenapa firman Allah harus jadi manusia adalah alasan permusuhan. Kita lihat sebentar. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Gimana hidup kudus? Kodratnya saja memusuhi Tuhan. Gimana kita bisa hidup kudus kalau kodrat kita saja memusuhi Allah? Maka dalam Roma 8 ayat 6-8 Paulus bilang begini. Ini kodrat yang memusuhi Allah. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging, perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kerusakan manusia karena dosa, kerusakannya adanya di dalam. Kalau saya salah sama Pak Ishak, saya minta maaf beres. Tapi kalau manusia, ini bukan salah, ini dosa. Kerusakannya adanya di dalam. Makanya dosa itu tidak bisa cuma dimaafkan. Karena kerusakannya adanya di dalam. Diperbaiki juga harus dari dalam. Makanya firman Allah harus jadi manusia. Supaya ada polanya. Memperbaiki dari dalam. Supaya kita bisa kembali kepada refleksi ilahi. Itulah ayat yang terakhir. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Pemain musik, WL semua saya undang maju ke depan. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kuasa ilahi Tuhan menganugerahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang kodrat kita sudah memusuhi Tuhan. Sekarang Tuhan anugerahkan segala sesuatu, semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, lihat ini luar biasa. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh apa? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau dulu kodrat kita memusuhi Tuhan, sekarang kodrat kita akan diperbaiki. Kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Caranya gimana? Tuhan menganugerahkan segala sesuatu. Firman Allah jadi manusia. Yesus mulai mengajar, dicatat sama para rasul, dijadikan Injil. Tuhan kasih firman Allah, Tuhan kasih persekutuan orang percaya. Semua itu untuk memperbaiki kodrat kita. Kalau Yesus tidak turun jadi manusia, kita gak pernah punya gambar yang nyata tentang apa itu Allah. Maka, ini ayat yang terakhir, janji ini paling terakhir. Saudara jangan takut. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Ya, inilah Yesus itu. Firman Allah menjadi manusia untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Dalam Injil Matius, maka inilah rahasia yang tersembunyi itu. Bagaimana Allah. Tidak akan bisa kita ketahui kalau firman Allah tidak jadi manusia. Maka Yesus pernah bilang gini sama murid-muridnya. Nabi-nabi, raja-raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Ingin mendengar apa yang kamu dengar. Tapi mereka tidak dapat. Tapi kok kamu bisa? Kok kita bisa? Karena firman Allah sudah menjadi manusia yang membuka rahasia berabad-abad. Allah adalah pribadi yang misteri. Tetapi misteri itu dibukakan untuk kita melalui firman Allah yang menjadi manusia. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua.